Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, saya Farisya Walia dengan NIM H2409021. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas terkait analisis Undang-Undang Perampasan Aset dengan menggunakan teori keadilan dari Aristoteles. Jika dilihat dari aspek keadilan dan hak asasi manusia, Undang-Undang Perampasan Aset disahkan dengan tujuan untuk mengambil kembali aset hasil kejahatan, terutama dari tindak pidana korupsi, narkotika, dan pencucian uang. Namun, hal yang menjadi sorotan utama adalah bahwa undang-undang ini memperbolehkan negara menyita aset seseorang tanpa harus menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Mekanisme ini disebut non-conviction based asset forfeiture. Jika kita lihat dari teori keadilan Aristoteles, keadilan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, keadilan distributif, yaitu keadilan dalam pembagian hak dan kewajiban secara proporsional. Dan yang kedua, keadilan korektif, yaitu keadilan yang memulihkan kesalahan melalui proses hukum yang adil. Dalam konteks Undang-Undang Perampasan Aset, pemerintah mengklaim bahwa aturan ini merupakan bentuk keadilan korektif, yaitu mengembalikan kerugian negara akibat korupsi. Tetapi pada praktiknya, undang-undang ini belum mencerminkan keadilan yang sesungguhnya, karena penyitaan bisa dilakukan tanpa pembuktian di pengadilan, yang artinya seseorang bisa saja kehilangan harta benda hanya karena dugaan keterlibatan dalam tindak pidana. Hal ini jelas bertentangan dengan asas praduga tak bersalah yang seharusnya menjadi dasar dalam setiap proses hukum. Dalam pandangan Aristoteles, keadilan harus diberikan melalui proses yang seimbang dan proporsional, bukan dengan tindakan sepihak dari negara. Selain itu, undang-undang ini juga menimbulkan potensi penyalahgunaan kekuasaan. Jika aparat tidak jujur, maka kewenangan menyita tanpa putusan pengadilan dapat digunakan untuk menekankan atau merugikan pihak tertentu. Dengan kata lain, hukum yang seharusnya menjadi alat keadilan justru bisa berubah menjadi alat kekuasaan. Maka dari itu, dilihat dari teori keadilan Aristoteles, Undang-Undang Perampasan Aset belum memenuhi prinsip keadilan korektif karena lebih menonjolkan kepentingan negara daripada hak individu. Keadilan yang sejati bukan hanya tentang mengembalikan kerugian negara, tetapi juga menjamin bahwa setiap orang mendapatkan perlakuan hukum yang adil dan tidak semena-mena. Jadi, kesimpulannya yaitu, berdasarkan teori keadilan Aristoteles, saya berpendapat bahwa Undang-Undang Perampasan Aset masih memiliki banyak kelemahan. Tujuan undang-undang ini memang baik, yaitu untuk menekankan korupsi dan mengembalikan aset negara. Namun, jika dilakukan tanpa proses pengadilan yang adil, maka undang-undang ini berpotensi melanggar keadilan, hak asasi manusia, dan prinsip negara hukum. Jadi, saya berpihak pada pandangan kontra, karena pemberantasan korupsi seharusnya dilakukan tanpa mengorbankan keadilan dan hak warga negara. Demikian analisis saya tentang Undang-Undang Perampasan Aset ditinjau dari teori keadilan Aristoteles. Semoga pembahasan ini dapat membuka wawasan kita semua bahwa hukum tidak hanya harus tegas, tapi juga harus adil dan manusiawi. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.